Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pelajaran ilmu nahwu saraf minggu lalu, kita telah pelajari bahwa al-kalimatu tanqasimu ala salasati aqsamin. Al-kalimatu atau kata itu terbagi atau tergolong kepada tiga, yaitu al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, dan al-harfu. Al-harfu yang dipelajari di sini adalah yang dimaksudkan harfu bukan isim, bukan fi'il, tapi itu dalam bentuk kata. Jadi bukan yang dimaksud huruf hijaiyah itu yang alif bata sampai ya. Yang dimaksudkan adalah al-harfu ada beberapa macam, termasuk diantaranya ada huruf jar, kata depan, kemudian dan banyak lagi macam-macam huruf itu. Sudah nanti kita pelajari. Kita khusus mempelajari dulu al-ismu. Al-ismu atau kata benda digolongkan dalam dua golongan, yaitu ada golongan muzakkar berarti laki-laki dan ada golongan muannas. Jadi kalau muzakkar, kalau isim hanya dua golongan besar, yaitu muzakkar bentuk laki-laki dan muannas bentuk perempuan. Maksudnya yang paling kentara di sini bedanya adalah kalau muannas itu ada ta marbuta di akhirnya. Ini contohnya semua ini ada ta marbuta. Kemudian yang muzakkar tidak punya ta marbuta, tidak ada tanda muannasnya. Itu yang beda utamanya. Kemudian antara muzakkar dan muannas itu masing-masing tiga bagian. Artinya digolongkan kepada ada yang bentuk mufrad artinya bentuk tunggal, dan musanna bentuk dua, jama bentuk tiga, dan seterusnya tak terhingga. Kemudian di sini ada maknanya. Jadi perhatikan, setiap bagian besar ini antara muzakkar dan muannas ada mufradnya, ada musannanya, ada jamaknya. Begitu juga muannas, mufrad, musanna, jamak. Musanna mufrad artinya bentuk tunggal, musanna bentuk dua, jamak bentuk tiga, dan seterusnya. Jadi kalau di bahasa Arab itu bentuk dua belum jamak, kalau dua orang belum jamak, nanti tiga mulai dan seterusnya baru bentuk jamak. Sama juga dengan muannas yang bentuk perempuan, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ada bentuk tunggal, ada bentuk dua, dan bentuk banyak. Kalau jamak artinya bentuk banyak. Kemudian salah satu tanda isim yang paling kentara itu adalah dimulai dengan alif lam. Bisa juga tidak dimulai dengan alif lam, tapi baris terakhirnya yang dibicarakan di sini adalah selalu baris terakhirnya, harakat terakhirnya. Kalau al-muslimu bukan muslimu, kalau tidak dipakai alif lam, tapi muslimun itu tandanya. Kalau pakai alif lam, dia pasti tanda rafanya hanya tidak damatain, hanya satu dhamma, al-muslimu. Jadi salah kalau dibilang al-muslimun. Al-musafirun itu salah, al-mustami'un salah. Kalau pakai alif lam harus dipakai dhammatain. Muslimun, musafirun, mustami'un, mu'minun, jadi begini dan seterusnya. Jadi begini maksudnya. Kalau ini adalah bentuk sebelum ada yang mempengaruhinya. Perhatikan.
Kalau ini yang bentuk aslinya adalah al-muslimu. Sebab begini, perhatikan baik-baik. Terkadang ini, kenapa ini perlu dibahas, dipelajari? Sebab isim ini tidak tetap barisnya, tidak tetap harakatnya. Dhammah. Terkadang dia berkasrah dan terkadang dia fathah. Bisa dia bentuk al-muslimah. Nanti kita pelajari. Dia bentuk al-muslimah kalau dia sebagai objek penderita. Kalau dia objek penderita, maka dia harus pakai fathah. Harakat terakhirnya harus pakai fathah, al-muslimah. Dan begitu juga terkadang dia berkasrah kalau dia didahului oleh seumpama taruhlah huruf jar seperti min. Ini min kalau disambungkan dengan alif lam menjadi minal muslimi. Ila, ini termasuk huruf jar semuanya. Ilal muslimi. Dan seterusnya. Itu isim. Isim mufrad. Jadi isim mufrad kalau dimasuki huruf jar, haruslah dia berbaris kasrah. Menjadi contoh minal muslimi atau ilal muslimi. Kemudian kita pindah ke, jadi ini semua mufrad. Al-muslim artinya satu orang muslim. Perhatikan. Al-muslim artinya satu orang muslim. Al-muslimani, dua orang muslim. Al-muslimuna, banyak orang muslim. Jadi ini artinya, al-muslimuna ini artinya. Jadi orang-orang muslim, laki-laki. Sama juga yang kedua ini. Al-musafiru, satu orang musafir. Al-musafirani, dua orang musafir. Dan al-musafiruna, banyak orang musafir. Orang-orang musafir, ini laki-laki. Jadi semua contoh ini adalah dalam bentuk laki-laki. Dan ini dalam bentuk perempuan. Diperhatikan. Sama halnya, ini kalau dimasuki huruf jar, bukan lagi al-muslimani, tapi al-muslimaini. Nanti itu kita pelajari lebih lanjut. Kita bahas saja tentang hanya kepada mufrad, musanna dan jamaknya. Nanti tentang baris membarisnya itu nanti di lain waktu kita pelajari. Yang penting kita harus tahu bagaimana kalau bentuk mufrad jadi musanna, musanna jadi bentuk jamak. Itu mufrad muzakkar. Apa lagi kalau muzakkar? Muzakkar artinya laki-laki. Jadi ini bentuk laki-laki, ini bentuk perempuan. Al-muslimu satu orang muslim. Al-muslimani dua orang muslim. Al-muslimuna banyak orang muslim. Ini harus ditahu karena di pelajaran lanjutan nanti selalu berubah ini. Kalau ada yang perlu ini isim ini selalu berubah kalau ada yang memperlu di mukanya. Kalau dia berdiri sendiri beginilah modelnya. Kalau dia berdiri sendiri, al-muslim belum ada pengaruhnya sama dengan ini al-muslimani, al-muslimuna. Begitu seterusnya. Jadi al-muslimu satu orang muslim, al-musafir satu orang musafir, al-mustami' satu orang pendengar, al-mu'min satu orang mu'min, an-najih satu orang yang lulus, al-mustariku satu orang peserta, al-qadimu satu orang pengunjung, laki-laki semua ini. Jadi al-fallah petani, satu orang petani, al-musaidu asisten, al-muwarridu perawat, as-sayyadu pemburu, as-sufiyu wartawan. Jadi semua ini dalam bentuk laki-laki. Satu orang muslim laki-laki, dua orang muslim laki-laki, dan banyak orang muslim laki-laki. Kita pindah ke al-muannas, tentang isim yang muannas. Jadi namanya, ini namanya isim mufrad muannas. Ini isim dalam bentuk mufrad muannas, mufrad muannas. Jadi ini isim dalam bentuk
mufrad, muannas. Perhatikan, sangat jelas beda antara muzakkar dan muannas. Muannas selalu ditandai dengan, diakhiri dengan ta marbuta. Ta marbuta, makanya ini disebut juga ta muannas. Ini ta yang di akhir semuanya ini. Jelas. Ta yang di akhir semuanya ini disebut ta muannas atau ta marbuta. Bentuknya musannanya ini al-muslimani, al-muslimatani, kemudian al-muslimatu. Al-muslimatu artinya banyak orang-orang muslimah, perempuan. Jadi kalau muslimah perempuan ini al-muslimat, al-muslimatu artinya orang-orang muslim perempuan. Jadi singkat saja orang-orang muslimah. Dan begitu seterusnya. Ini artinya ini. Jadi ini arti yang ditulis di sini. Ini artinya dari ini berdekatan. Jadi kalau ini bentuk tunggalnya, ini bentuk musannanya, ini bentuk jamaknya. Kemudian apa yang membedakan antara jamak muzakkar dengan jamak muannas? Jamak muzakkar dalam bentuk aslinya sebelum ada memperui, dia berakhiran waw nun. Dilihat al-muslimuna, al-musafiruna, al-mustami'una, al-mu'minuna, selalu berakhiran dengan waw nun. Waw nun. Kemudian itu jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Kita pindah ke jamak muannas. Jamak muannas itu ditandai dengan akhiran alif ta. Semua jamak muannas disebut berakhiran alif ta. Dapat dilihat di contoh ini. Al-muslimatu, al-musafiratu, al-mustami'atu, al-mu'minatu, an-najihatu, al-mustarikatu, al-qadimatu, al-fallahatu, al-musa'idatu, al-mumarridatu, as-sayyadatu, as-sufiyatu. Itu jadi, dan ini semua, ini jamak muzakkar ini disebut jamak muzakkar salim. Kenapa jamak muzakkar salim? Karena dia beraturan, jamak yang beraturan, jamak muzakkar yang beraturan. Beraturan. Selalu berakhiran dengan waw nu dalam bentuk aslinya sebelum ada yang memperolehinya. Sebelum ada penyebabnya. Jadi ini bisa berubah menjadi al-muslimina, al-musafirina, dan seterusnya. Berakhiran janun. Nanti kita pelajari itu. Kemudian kita pindah ke ta. Alif ta dan berdamma. Muslimatu. Kalau ada yang mempengaruhinya, apakah dia menjadikan sebagai objek, dia harus berubah menjadi al-muslimati. Bukan al-muslimata. Tapi harus al-muslimati. Sama halnya kalau ada huruf kasrah di mukanya, ada huruf jar di mukanya, dia sebagai majrur harus al-muslimati. Begitu. Jadi antara nanti kita pelajari itu bagaimana kalau isim jamak muzakkar salim dimasuki huruf jar dan bagaimana kalau jamak muannas salim dimasuki huruf jar. Kemudian saya kira penjelasan tentang isim ini sangat mudah. Digolongkan dulu jadi dua golongan, isim muzakkar dan isim muannas.
Isim muzakkar ada tiga tingkatan, ada tingkat yang bentuk tunggal, ada yang bentuk dua, ada yang bentuk banyak. Sama halnya dengan isim muannas, ada bentuk tunggal, ada bentuk musanna, dan ada bentuk jamak. Begini modelnya. Kalau dalam bentuk aslinya, sebelum ada yang mempengaruhinya. Yang mempengaruhinya itu akan kita pelajari insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya kira cukup jelas tentang persoalan isim sebagai pengetahuan dasar memasuki pembahasan kita berikutnya. Cukup sekian. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Gampang. Al-ismu atau kata benda itu terbagi hanya dua. Muzakkar dan muannas. Bentuk laki-laki dan bentuk perempuan. Bentuk muzakkar juga ada tiga bagian. Ada bentuk mufrad artinya tunggal, musanna berarti bentuk dua, dan ja berarti bentuk banyak. Jadi mulai dari tiga sampai dan seterusnya itu termasuk jamak. Itu jamak muzakkar salim namanya. Jadi jamak ini disebut jamak muzakkar salim. Kemudian ini disebut jamak muannas salim. Itu yang penting. Sebagai pengetahuan dasar tentang al-ism. Cukup sekian tentang pelajaran kita tentang al-ism ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.